Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah bisa mengikuti kegiatan diseminasi, pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi. Pada pagi hari ini, Senin 15 Juli 2024, yang diselenggarakan secara hybrid di ruang laboratorium dan dapat disaksikan juga melalui kanal YouTube Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Bantar Kawung Mutiara Spensabra. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan susunan acara kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi, kemudian dirangkai dengan umpan balik, tanya jawab dan presensi, serta diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Satu lagi Pak Uj, ikan lele. Tidak bertele-tele. Marilah kita awali kegiatan diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu pemaparan mengenai penguatan literasi dan numerasi. Ada 3 materi yang akan disampaikan dan kami bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama tentang materi rapot pendidikan, sesi kedua tentang penguatan literasi numerasi, dan sesi ketiga mengenai strategi pemanfaatan bahan ajar bermutu yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Ratri Gita Wulandari SPD. Kepada Bu Ratri kami silakan. Terima kasih Bu Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti acara diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui literasi dan numerasi. Di layar Bapak Ibu bisa melihat itu ada angkatan 3. Nah, kapan itu pelaksanaannya? Pelaksanaannya ini kemarin ketika tanggal 28 sampai 30 Mei. Dan yang mendapat undangan by name atas nama saya, alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan tersebut, tetapi setelahnya innalillah. Karena apa? Karena setelah mengikuti kegiatan tersebut, seluruh peserta diwajibkan untuk mengadakan pengimbasan ke sekolah sasaran. Salah satunya adalah sekolah kita. Sebenarnya ketika setelah mengikuti kegiatan diseminasi tersebut, itu
saya akan langsung mengadakan kegiatan diseminasi pengibasan, tetapi kita di sekolah sudah mulai disambut dengan kegiatan PAS. Jadi saya tunda sampai semua sudah terasa rileks bagi Bapak Ibu. Jadi ketika saya maju ke KS itu beliau menginginkan mendekati tahun ajaran baru supaya lebih fresh, kata beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa senantiasa seharusnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, termasuk nikmat bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat, dan semoga kesehatan tersebut bisa bermanfaat untuk menggali ilmu sebanyak mungkin, karena walaupun kita sudah menjadi guru, tetapi pada kenyataannya kita tidak boleh berhenti belajar. Selanjutnya, sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak dan dipanggil lebih cepat supaya bertemu dengan beliau di tempat terindah milik Allah. Itu harapan terbesar, karena katanya tidak ada kenikmatan yang bisa menggantikan bertemu dengan teladan kita. Kemudian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara ini, dan saya mohon Bapak Ibu bisa fokus mendengarkan saya, karena ini kaitannya materi pertama adalah rapor pendidikan. Nah, mengapa saya di Humas meminta Bapak Ibu untuk membawa laptop? Karena untuk memudahkan Bapak Ibu melihat rapor pendidikan sekolah kita. Di rapor pendidikan, saya izin berdiri ya Bu, Pak. Saya kalau sambil duduk suka buntet otaknya, jadi harus berdiri kalau ketika menyampaikan sesuatu supaya lancar. Karena kalau duduk suka pewe, jadinya otaknya nggak bisa kemana-mana. Jadi saya izin ya Bu, Pak, supaya lebih mendekat ke Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar, tetapi hanya saja saya berkesempatan untuk lebih tahu lebih dulu, sehingga saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan dilancarkan lidah saya menyampaikan hal-hal yang diamanati oleh BBPMP Jateng. Di sini rapor pendidikan, regulasi dan penganggaran pemulihan pembelajaran. Kenapa ada penganggaran? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan latihan tugas atau lembar kerja yang harus Bapak Ibu isi dan diupload di akhir sesi. Makanya kalau yang tidak membawa laptop, diharapkan HP-nya bisa untuk membaca informasi rapor pendidikan dan juga bisa mengerjakan latihan kerjanya. Jadi saya berharap Bapak Ibu itu bisa jalan. Itu mengumpulkan tugasnya hari ini selesai semua supaya tidak ada PR, gitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuan sesi kali ini silakan Bapak Ibu perhatikan, yaitu yang pertama mampu menganalisis rapor pendidikan sekolah, kemudian peserta mampu mengidentifikasi regulasi pemulihan pembelajaran dengan buku bacaan bermutu nasional dan daerah. Yang ketiga, peserta mampu mengidentifikasi sumber penganggaran untuk pemulihan pembelajaran dengan buku bacaan bermutu. Kemudian saya meminta Bapak Ibu untuk Bapak Ibu ingin pembelajaran hari ini yang seperti apa? Ini berarti kesepakatan belajar. Bapak Ibu pengen belajar yang bagaimana?
Karena pastinya tidak enak sekali kalau hanya saya saja yang berbicara, karena katanya kelas akan hidup ketika seluruh elemennya aktif. Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu kesepakatan belajar hari ini? Nanti soalnya ini kesepakatan belajar itu juga akan diterapkan di sekolah. Di kelas. Jadi diawali dengan Bapak Ibunya dulu. Bapak Ibu ingin belajar yang seperti apa di hari ini? Jadi karena ketika saya mengikuti kegiatan kemarin di BBPMP itu siang malam. Jadi pagi sampai sore, nanti dilanjut pada maghrib sampai jam 10. Nah, kali ini materi yang di sana dipadatkan supaya di satu hari. Dan ini pun hanya sisa 10, 11, 12. Nanti jam 12 selesai. Kemudian dihitungnya, Bapak Ibu yang hadir di sini, dihitungnya mengikuti workshop dengan sertifikasi 32 jam pelajaran. Makanya ada materi, ada lembar kerjanya. Gitu. Jadi ini udah dipadatkan lagi. Nah, Bapak Ibu pengen belajar yang seperti apa? Barangkali Pak Budi. Nah, itu dia. Kopinya mana ya? Sebenarnya saya juga pengen. Benar-benar kopi itu menambah stamina untuk fokus. Yang lain ikut. Oke, terima kasih Pak Budi. Ada lagi Pak Busum gimana? Kolaborasi, insya Allah nanti ada LK yang mengerjakannya berkelompok. Ada berkelompok. Terus ada lagi Ibu, Bapak? Menyenangkan, oke. Udah 3. Kopi, tapi sayangnya nanti kopinya mungkin digantikan oleh syukurannya Pak Budi. Terima kasih Pak ACS. Dan syukurannya nebeng ini. Karena kalau kegiatan kombel jujur saja kami bertiga yang diamanati untuk mengurusi kombel hampir tidak pernah mengajukan pendanaan. Ya itu aja, makanya sebisa mungkin Ibu, kita pokoknya bismillah lah gitu. Membagikan ilmu saja sudah Masya Allah. Oke. Kemudian ada lagi, sebelum saya masuk satu lagi, dari Ibu sudah 2, dari Bapak baru 1. Saya pengen ke Pak Catur deh yang di pojokan. Pak Catur pengen kerja lagi, belajar yang bagaimana Pak Catur? Ngikut itu yang bagaimana ya Pak? Oke. Berarti kalau ikut apa yang saya katakan, berarti saya mohon dengan sangat Bapak Ibu fokus ke layar. Saya minta maaf sekali, jangan berbicara sendiri dulu ya Bu Pak, mohon banget. Karena kaitannya dengan rapor pendidikan yang sebenarnya Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui akun belajar di PMM masing-masing. Kemudian ini sebenarnya ada game literasi sambung kalimat, tapi nanti mau dirapel sama Bu Ais di sesi kedua ya Bu Ais ya. Menginjak ke sesi sebelum ke sesi 3 ada ice breaking dari Bu Ais, dan katanya ada door pressing juga Bapak Ibu. Gantinya kopi, ada door pressing dan insya Allah enak dan menyehatkan. Kemudian kesepakatan kelas tadi sudah. Nah ini rapor pendidikan. Rapor pendidikan di sekolah kita itu kemarin saya melihat masih di taraf menengah. Kemudian ada peningkatan di yang paling akhir, tapi sangat kecil, hanya 0,05 literasi ya. Itu kecil sekali. Nah, Bapak Ibu silakan membuka akun belajarnya dan buka ke PNM. Kemudian rapor pendidikannya diamati. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang tadi diunduh kan? Atau bukanya langsung aja, ketik rapor pendidikan SMP Negeri 1 Bantar Kaung di akun belajar, melalui akun belajar, nanti muncul.
sekolah kita itu rapor pendidikannya, karena kita punya kepala sekolah yang membawahi 2 sekolah. Rapor kita itu dibandingkan SMP Negeri 7 Salem, kita lebih rendah, jauh malahan. Dan Pak Kepala Sekolah berpesan supaya kita semua warga masyarakat khususnya warga sekolah khususnya Bapak Ibu bertanggung jawab untuk menaikkan rapor pendidikan tersebut. Salah satunya dengan penguatan dan pemulihan Litnum. Mulai sekarang kita membiasakan diri menyebutnya Litnum biar tidak kepanjangan, karena literasi dan numerasi panjang sekali. Nanti pengimbasan selanjutnya adalah Litnum ini, penguatan Litnum ini akan dimulai di kelas 7 dan 8 selama 1 semester. Kapan pelaksanaannya? Setiap hari Sabtu. Jadi kelas 9 kan sampai jam ke-6 ya Bu Ais ya. Nah, kelas 7 dan 8-nya kan Sabtu hanya sampai jam ke-5. Nah, di jam ke-6 itu nanti Bapak Ibu yang mengajar di jam terakhir mendampingi anak-anak untuk penguatan Litnum. Materinya bagaimana? Materinya sudah kurikulum siapkan. Bapak Ibu tinggal mendampingi saja. Nah, nanti di setiap kelas ada ditempel nanti jadwalnya. Ada numerasinya, ada literasinya, dan nanti ada anak-anak saya kasih spill dulu membuat cerita dari gambar yang disediakan. Nah, Litnum itu ada hubungan erat sekali dengan kenaikan rapor pendidikan sekolah kita. Sudah ketemu Bapak Ibu? Silakan dibuka. Satuan, ada tulisan satuan pendidikan. Bukanya pakai akun Batman ada. Kalau nggak klik sendiri ya, langsung rapor pendidikan udah. Nah, di situ ada rapor pendidikan muncul. Ada muncul. Terus lihat rapor kita itu nilainya berapa, ada rinciannya itu. Ya, itu. Numerasinya berapa Bu? Ya, terus yang terakhir capaian karakternya baik, tapi meningkat atau turun Bu? Oh turun ya, turun 0,05 dari turun ya berarti. Itu untuk karakter turun, literasi naik tapi kita naik sedikit ya Bu. Numerasi juga naik ya Bu, sedikit ya, sedikit. Ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk membantu anak-anak meningkat dalam kemampuan Litnumnya. Supaya apa? Ada reward dari pemerintah kalau rapor pendidikannya naik, nanti kita akan mendapatkan boskin. Boskinnya itu untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru. Nah, di rapor pendidikan erat kaitannya juga dengan asesmen nasional yang tertulis sama Dapodik ya, langsung ada di Dapodik. Kemudian saya loncat saja, ini garis besarnya. Nanti materi akan dikirim setelah sesi selesai Bapak Ibu untuk belajar lagi di rumah. Karena waktunya pendek sehingga saya juga hanya memberikan garis besar-besarnya saja. Nah, ini kerangka perencanaan dalam rapor pendidikan yang perlu dicermati adalah ini: penentuan prioritas masalah, kemudian penentuan akar masalah dan perbaikan. Untuk prioritas masalah dan penentuan akar masalah, Bapak Ibu bisa ngeklik di rapor pendidikan juga. Kan nilai Litnum segitu, karakter juga segitu. Diklik tuh, ada tulisan akar masalah gitu. Ada ya Bu, Busum? Ketemu nggak? Akar masalah, kayaknya ada deh. Nah, itu diklik akar masalahnya apa? Yang menyebabkan nilai Litnum di sekolah kita itu hanya segitu. Akar masalah numerasi juga apa? Yang menyebabkan numerasi hanya segitu. Bisa diklik, dibaca, diamati, dipahami. Kemudian apa sih yang perlu diperbaiki? Perbaikan ini tujuannya untuk proses menentukan solusi untuk menjawab akar masalah.
Kemudian ini terdapat 3 langkah. Terdapat 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Di sini atau disingkat dengan IRB. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan refleksi untuk menemukan akar masalah. Yang terakhir, melanjutkan pembenahan untuk menyelesaikan akar masalah. Nah, di sini ada nih kaitannya sama anggaran, ada BOS, BOP, dan APBD. Kemudian ini alurnya nanti Bapak Ibu bisa mencermati sebelum mengisi LK1 berkaitan dengan rapor. Bapak Ibu nanti mencermati ini langkah-langkahnya apa. Kemudian nih, di sekolah kita, saya amati di kepala sekolah yang baru ini memang gerakannya cepat sekali. Jadi set gitu. Jadi saya juga yang baru masuk itu sambil mengamati pola kerja beliau, bagaimana sih apa yang beliau inginkan. Dan saya amati ternyata beliau itu ini perencanaan berbasis data. Dan setelah saya mengikuti sampai ke tingkat Jateng, ternyata memang di pendidikan kita itu sudah mulai melakukan apapun kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah kita itu harus berdasarkan perencanaan berbasis data. Jadi tidak boleh yang apa-apa ujuk-ujuk gitu. Itu tadi setelah melakukan pembelajaran kemarin bagaimana, kegiatan tahun lalu bagaimana. Nah, ini terus dianalisa, kemudian direfleksikan, kemudian melakukan ada yang baik dipertahankan, ada yang belum baik diperbaiki, yang belum ada diadakan, dan semua kemudian dikembangkan supaya menuju ke 100%. Kemudian ini kualitas layanan berkelanjutan. Makanya ketika ada kata-kata kualitas layanan berkelanjutan, ini mungkin yang menjadi alasan beliau kenapa kelasnya tidak dipisah. Wali kelasnya mengikuti anak-anaknya. Kan ini. Kemudian untuk menuju apa? Untuk menuju sekolah yang dicita-citakan. Kalau Pak KS selalu bilang gitu, beliau ingin memantau berkaitan dengan rapor guru yang tadi. Pak KS pernah menyampaikan ke kami ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu wali kelas ketika mendampingi anaknya dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Beliau bilangnya seperti itu. Jadi kayak misalkan ada nanti anaknya bosan, sementara hempaskan dulu kekhawatiran seperti itu. Kita optimisnya dengan ini nih, kualitas layanan berkelanjutan dan sekolah yang dicita-citakan. Nah, sekolah yang dicita-citakan itu apa? Tentunya ada visi dan misi. Dan kalau tidak salah, ya Bu Ais, ada visi baru nanti ya Bu Ais ya. Ini menuju ke situ. Waktunya tinggal berapa menit lagi Bu Ais? 5 menit. 5 menit lagi, oke. Kompetensi dan karakter murid yang kita ingin bangun bersama di sekolah yang baik. Semua murid punya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter yang mereka perlukan untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi dan karakter ini mencakup kemampuan literasi dan numerasi, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, nalar kritis, kreativitas, gotong royong, kebinekaan dan kemandirian. Mungkin kalau yang litbang, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebinaan dan kemandirian itu kita sering banget mendengar. Tapi saya sering mengamati yang ini, nalar kritis. Nalar kritis itu kecenderungan adalah anaknya tuh kepoan, pengen tahu. Nah, cuman kadang kita mungkin ketika menghadapi anak yang kepoan, apa-apa nanya, pengen tahu nanya, suka kita apa sih nanya balik gitu, rewel banget gitu. Padahal sebenarnya itu bagian dari bernalar kritis. Nah, bagian dari bernalar kritis. Jadi kita harus siap meladeni anak yang super bawel. Dan bawelnya itu selama itu positif, kita ikuti aja. Maunya anak mengarah kemana gitu. Nah ini.
Jangan sampai kita mengecap mereka yang memiliki nalar yang kritis, dicapnya rewel atau takunan baik sampai kesel ngeladeninnya gitu. Jangan sampai ya ibu bapak. Kemudian udah habis apa ya? Udah habis ya? Habis ya berarti ini ya, selesai. Oh masih. Nih, bagaimana sih kompetensi dan karakter ini dibangun melalui pembelajaran? Murid memiliki kompetensi literasi numerasi yang kokoh sebagai pijakan untuk membangun kompetensi selanjutnya. Jadi pijakan kompetensi litnumnya kokoh supaya untuk membangun kompetensi mereka. Jadi di sini yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada murid. Nah, kalau ingin muridnya berkompetensi bagus, maka gurunya juga harus meningkatkan kompetensinya. Yang tadi Pak Kas bilang bakom, bakat dan kompetensi gitu ya Bu Lika Wika ya. Itu. Terus ini ada alurnya. Alurnya ini nih. Apa itu? Sekolah yang kita cita-citakan, murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Kemudian alurnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Termasuk Bapak Ibu ngerasa nggak kalau Bapak Ibu sebenarnya sudah hadir kebinekaan? Apa itu? Saya berpakaiannya berbeda, tapi bukan berarti tidak bisa berkesempatan untuk ikut apa-apa, gitu. Itu bagian dari kebinekaan. Walaupun kita sesama Muslim, berpakaian jangan menjadi halangan untuk berkreativitas. Itu prinsip saya. Kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan tadi sudah. Yang terakhir ini ada orang pendidik, reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Jadi kita selalu diminta untuk selalu melakukan refleksi. Kalau dalam bahasa Islam muhasabah, kalau dalam bahasa ilmiahnya introspeksi. Nah, kita semua, saya, Bapak Ibu semua dan termasuk anak-anak juga diarahkan untuk introspeksi. Dalam bahkan 14 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan muhasabah diri. Kapan muhasabah? Pada saat kita sholat, itu bagian terenak kita untuk muhasabah. Pada saat kapan lagi kita muhasabah lagi? Pada saat kita membaca Al-Quran, itu juga bisa untuk bermuhasabah. Apalagi kalau kita setelah membaca Al-Quran, membaca artinya. Membaca Al-Quran bagian dari literasi. Kemudian untuk mencapai kompetensi karakter, ini nanti bisa Bapak Ibu baca lagi di file setelah saya bagi di akhir sesi. Karena ini walaupun membaginya terakhir, tapi itu berguna untuk jangka panjang. Regulasinya ada nomor 1 sampai 5. Ini. Kemudian indikator prioritas bagi satuan pendidikan. Yang pertama adalah kemampuan literasi, yang kedua kemampuan numerasi, 3 karakter, 4 iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, 6 kualitas pembelajaran. Selanjutnya ini contoh tampilan rapor satuan pendidikan. Kita ada dan kita kalau tidak salah saya pernah buka di PMM kita. Kalau kita buka ada muncul begini deh. Di PMM-nya atau di langsung ke rapor pendidikan ini ada. Kemudian, nah ini kemampuan litnum. Kebanyakan kepala sekolah kurang mendukung. Kata yang di kotak ini, saya bacanya kata yang di kotak. Kata yang di kotak, kepala sekolah jarang yang mendukung litnum. Makanya kalau dicermati se-Indonesia, litnumnya Indonesia itu tingkat bawah. Jadi juara 1 tapi juara masuk 3 besar atau 5 besar tapi dari bawah. Nah, sedangkan IPM Brebes sendiri, IPM Brebes itu selalu yang terbontot. Kemarin saya baca yang terakhir naik 2 tingkat, jadi 35. Dari 37 jadi 35. Tapi setelah saya hitung lagi kabupatennya memang 35. Jadi kita tetap masih yang bontot. Kemudian contoh aktivitas sarkas, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Akan masalah capaian literasi yang tadi saya sampaikan ini, pelajari akan masalah. Kemudian ini ada poinnya. Selanjutnya indikator prioritas dan akar masalah.
Nah ini yang saya tadi katakan, kepemimpinan beberapa kepala sekolah belum memiliki visi kepemimpinan yang berorientasi pada penguatan Hipnum. Alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai dirintis. Dukungan bagi satuan pendidikan. Baik, kembali lagi selalu ada refleksi. Kemudian lanjut. Nah ini sebenarnya ini ada videonya, tapi nanti Bapak Ibu bisa ngeklik sendiri sambil belajar di rumah. Kemudian dana alokasi khusus dak fisik, prioritas dak fisik bidang pendidikan. Kalau berkaitan sama dana, saya sendiri belum paham, jadi saya belum bisa menyampaikan ini. Tapi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah ngerti dak itu apa. Kemudian diskusi dan presentasi. Nah ini diskusi dan presentasi. Silakan Bu Iga membagi LK-nya. Kelompok ya Bu, dengan terdekat, tempat duduk yang terdekat 4 boleh, jangan terlalu banyak lah, 4 saja, maksimal 4. Dan saya mohon Bapak Ibu mengerjakannya hari ini juga, dikumpulkan. Nanti link pengumpulannya ada, udah disiapkan. Kita menuju ke paperless, menuju yang pengumpulan kegiatan, pengumpulan tugas tidak menggunakan kertas. Sampai-sampai saya kemarin punya teman yang buka fotokopian di Cirebon, tutup karena tidak sanggup membayar setoran. Karena pengguna mesin fotokopinya mulai jauh berkurang. Dan itu teman main saya. Kasihan sekali. Satu sisi menguntungkan karena irit biaya. Karena fotokopi ternyata mahal ya. Selanjutnya